Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada Minggu 14 Juni 2020 ini, atau minggu kedua setelah Pentakosta, kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyapa kita dengan salam sehat, tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah 1 minggu kita telah melalui hari-hari kita dengan berbagai hal, keadaan, pengalaman hidup yang telah kita jalani bersama. Saatnya kita butuh kembali sabda Tuhan untuk menyegarkan hidup kita, untuk memberikan kepada kita kekuatan baru, sehingga kita bisa lebih semangat lagi menjalani hari-hari hidup kita. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Dalam berbagai hal yang boleh kami hadapi dalam menghadapi kehidupan ini, kami percaya Tuhan telah menolong kami. Dan saat ini kami juga menolong pertolongan-Mu atas pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami dapat diberikan hikmat bijaksana untuk mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengar dan memperdengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan dari bagian firman Tuhan, yaitu kitab Matius 7 ayat 21 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, hari ini melalui bacaan Injil Matius 7 ayat 21 sampai 29 ini, dengan sebuah tema, siapakah yang masuk ke dalam kerajaan surga? Menurut Yesus bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan hanya orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari seringkali nama Allah itu kita sebut-sebut berulang-ulang kali, seolah-olah supaya kita dikenal sebagai orang agamis. Namun gambaran seperti itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah menghendaki bukan penyebutan nama Allah yang paling penting, namun melaksanakan kehendaknya itu yang paling utama. Saudaraku, dalam kitab suci selama zaman Yesus, kita mengenal sebuah kelompok orang Yahudi yang disebut orang-orang Farisi. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok agamis. Mengapa? Mereka berlaku pura-pura baik. Sebenarnya mereka diibaratkan serigala berbulu domba. Dengan kata lain, mereka ini adalah kelompok orang-orang munafik.
Seperti diketahui bahwa kemunafikan itu berarti kepura-puraan atau hidup dengan kepalsuan. Saudaraku, selanjutnya dalam zaman modern ini, kemunafikan itu terus berlanjut hingga detik ini. Namun demikian, kita barangkali pernah mendengar pepatah bahasa Jawa, saya kutip, becik ketiti ala ketara. Yang artinya, baik kebaikan atau kejahatan akan terlihat jelas. Saudaraku, renungan hari ini mengajak atau mengajar kepada kita, khususnya para pengikut Kristus, untuk melaksanakan ajaran Tuhan. Menjadi pengikut Kristus tidak hanya mendengarkan dan menyerukan nama Tuhan. Seharusnya kita berani melaksanakan apa yang didengar dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah. Banyak orang hanya mendengar firman, bukan sebagai pelaku firman. Orang macam ini dianggap sebagai orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Seorang pelaku firman adalah mereka yang mendirikan rumahnya di atas batu karang atau wadas. Di dalamnya ada Yesus Kristus yang menjadi dasar kehidupannya. Saudaraku, ada sebuah kalimat mengatakan, memperkaya batin menghasilkan kehidupan yang besar. Saudaraku, biasanya kita mengukur kesuksesan hidup dengan tolak ukur harta. Seperti misalnya kekayaan yang kita miliki tanpa memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan itu. Bila seseorang memiliki mobil mewah, rumah mewah, deposito di bank yang berjumlah cukup besar, tanpa memperhitungkan bagaimana cara dia mendapatkannya, itu ukuran sukses menurut kebanyakan orang. Namun tolak ukur seperti ini adalah ukuran yang keliru. Saudaraku, dasar hidup kita orang Kristen ialah sabda Allah. Sabda Allah itu sendirilah petunjuk bagi jalan kita dan pelita bagi langkah kita. Maka dalam teks dari perikop ini, Yesus memberi nasihat pada kita perihal kebijaksanaan dalam membangun sebuah kehidupan. Membangun kehidupan itu ibarat membangun sebuah rumah, supaya rumah kita dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap goncangan apapun. Maka rumah itu harus dibangun di atas batu yang kokoh. Saudaraku, demikian pula dalam membangun hidup. Agar hidup kita kokoh, kita harus membangunnya di dalam Kristus. Memperkaya batin dengan mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas atau batu karang. Yesus tidak hanya menuntut kita mendengarkan sabdanya. Dia juga menuntut kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti kita harus hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Yesus mesti kita jadikan sebagai tiang penjuru batin kita. Dari pelaksanaan sabda itu ialah akan terpancar ada doa, ada sikap murah hati, peduli, lemah lembut dan sabar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada kalanya kita menganggap aktivisme pelayanan yang mungkin sangat aktif dan sibuk sebagai harga kelayakan diri yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan Yesus. Dengan sebuah harapan diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, itu konsep dari kesalahan persepsi. Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dalam konteks ayat 21 sampai 23 ini adalah mereka yang gagal untuk percaya dan mengakui sepenuhnya dengan rendah hati anugerah keselamatan oleh iman dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus,
Mereka menganggap diri mereka adalah superior kerajaan Allah yang bisa melakukan semuanya sendiri dengan kehebatan mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Padahal Yesus Kristuslah superhero-nya. Dari mulai penderitaan, penyalipan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga hingga kedatangannya yang kedua kalinya, bahkan untuk kedatangannya yang akan kita nantikan ini. Oleh karena itu, aktivisme pelayanan agamawi boleh-boleh saja dilakukan. Mengembangkan karunia dan karakter kesalehan juga dianjurkan dan mutlak. Menghasilkan buah-buah perbuatan baik juga penting dan harus berjuang dalam penginjilan atau misi. Tapi itu semua harus mengalir awalnya dari iman percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus yang telah melayakkan kita, bukan dalam rangka usaha kita untuk dilayakkan atau apalagi untuk diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam gambar besar rancangan keselamatan menurut kehendak Bapa, Yesus Kristus anaknya itulah sebenarnya sang superhero-nya, bukan kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang hanya bisa menerima anugerahnya. Saya teringat konteks dekat dari pasal 7 ini, yaitu termasuk bagian khotbah Yesus di bukit di Matius 5 yang mendeklarasikan standar ilahi dari nilai-nilai emas kerajaan Allah, yang salah satunya berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3. Artinya, sehebat apapun aktivisme pelayanan agamawi kita, namun kita tetap sadar bahwa kita tetap masih merasa miskin di hadapan Allah. Artinya miskin secara rohani, bukan seperti lawan kata sombong rohani. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari perikop ini. Yang pertama, bukan orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan atau yang sibuk dalam aktivisme pelayanan namun praktik kehidupannya tidak seturut kehendak Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun orang yang melakukan kehendak Allah lah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, dan setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas wadas atau batu karang adalah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, keselamatan itu adalah anugerah Allah semata, bukan berasal dari usaha manusia. Sebaliknya, kita dengan rendah hati, kita merasa tetap miskin dalam rohani di hadapan Allah, sehingga kita tetap merasa ingin tetap bergantung dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupan. Itulah kebenaran. Dan jadikan Injil sebagai sumber inspirasi dan pegangan hidup. Sehingga Injil itulah yang akan membangun kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Amin. Salam Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Bapa, berikan kepada kami roh kebijaksanaan, sehingga kami dapat merenungkan dan dapat menjadi pelaku-pelaku dalam firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.